Pakai English Max selalu. Video ini mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar hemat waktu dan pelajarannya mudah dimengerti. Perhatikan pengucapannya, lalu hafalkan. Sell, sold, sold. Menjual. Deliver, delivered, delivered. Mengirim. Author, penulis atau sutradara. Owner, pemilik. Customer, pelanggan. Agile, gesit. Humble, rendah hati. Loyal, setia. Original, asli. Thick, tebal atau kental. Pauskan, jedakan vocab di atas dan hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Dilanjutkan. Kalau tadi tidak menghafal, akan ketahuan. Karena ketika saya tes tidak akan bisa menjawab. Ayo, apa artinya agile? Tadi ayo apa? Gesit atau cekatan. Author, ayo apa? Penulisnya. Yang digarisbawahi, terjemahnya mundur. Seperti ini. Penulis, gesit atau cekatan, rendah hati, itu. Gitu ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Mulai. Penulis, gesit atau cekatan, rendah hati, itu. Ini garis bawahi, mundur lagi. Masih ingat owner? Pemilik. Masih ingat shop? Toko. Buku. Didi. Masih ingat deliver? Mengirim. Banyak. Ini mundur lagi. Buku-buku. Bahasa Inggris. Masih ingat thick? Tebal. Masih ingat original? Asli. Yang banyak itu. Wah ini mundur lagi. Masih ingat customer? Masih ingat? Pelanggan. Setianya yang banyak. Gini ya. Penulis yang gesit dan rendah hati itu pemilik toko buku Didi mengirim banyak buku bahasa Inggris tebal asli kepada para langganan setia yang banyaknya. Begitu ya. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Write, wrote, written. Menulis, bukan menulia ya. Pirate, pirated, pirated. Bisa membajak, bisa pembajak. Bastard, bajingan. Available, tersedia. Cunning, licik. Greedy, rakus. Wicked, kejam atau keji. Store, bisa menyimpan, bisa toko ya. Kalau menyimpan kata kerja punya kedua ketiganya. Store, stored, stored gitu ya. Pauskan lagi, jedakan vocab di atas lalu hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, diplaykan lagi selanjutnya ya. Sekarang akan kita praktekkan vocab yang tadi sudah dihafal dalam pelajaran part of speech, yaitu pelajaran jenis-jenis kata. Ada banyak kata, tapi saya akan menjelaskan 3 jenis kata, yaitu verb, kata kerja, noun, kata benda, dan adjective, kata sifat. Yuk, kita bahas satu demi satu. Verb atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan perbuatan atau gerak atau aktivitas. Jadi ingat ya, ciri kata kerja ada perbuatan atau gerak ya, atau aktivitas. Contohnya, write, menuliskan kata kerja ada perbuatan, ada gerak tangan, pakai tangan kan ya menulisnya. Nah, semua kata kerja memiliki bentuk kedua ketiga. Jadi write, keduanya wrote, written. Artinya verb menulis ya. Yang kedua, membajak, yaitu pirate. Semua kata kerja punya dua ketiga. Pirated, pirated. Verb, membajak ya. Tuh, hanya verb yang memiliki bentuk 2 dan 3. Kata benda dan kata sifat, adjective dan noun tidak punya bentuk kedua ketiga ya. Sekarang kita bahas kata benda atau noun. Noun atau kata benda adalah yang menunjukkan wujud yang bisa disentuh. Contohnya, pirate, pirate dalam arti pembajak. Kalau pembajak orangnya ya tuh, ada wujudnya. Berarti ini pirate, pembajak, kata benda. Bastard, bajingan. Bajingan bisa manusia, ada wujudnya. Berarti kata benda atau noun. Author, penulis. Saya penulis kan ya. Saya Dadang Dahya penulis. Bisa disentuh tuh, ada pipinya. Berarti ini kata benda ya. Kalau pirate artinya pembajak adalah kata benda ya. Tapi kalau pirate artinya membajak, kata kerja punya kedua ketiganya tuh. Pirate, pirated, pirated ya. Kalau kata benda tidak punya kalau pembajak. Jadi ingat, kata kerja cirinya ada perbuatan, gerak atau aktivitas. Kata benda cirinya ada wujud yang bisa disentuh. Sekarang kita berlatih atau belajar yang lebih sulit sedikit. Konsentrasi di sini.
kata sifat, adjektif. Ya. Kata sifat adalah sesuatu yang menunjukkan ciri atau keadaan dari benda. Nah, dari benda ya, ingat. Jadi kata sifat sesuatu yang menunjukkan ciri atau keadaan dari benda. Misalkan, greedy, rakus. Rakus kan bisa ciri dari benda. Misalkan orang itu cirinya rakus. Binatang itu cirinya rakus. Jadi rakus bisa menunjukkan ciri dari benda. Jadi kalau yang menunjukkan ciri dari benda adalah kata sifat ya. Cunning, licik. Ya, bisa menunjukkan orang juga. Orang itu licik. Ya, berarti orang kan benda. Berarti cunning menunjukkan orang itu. Menunjukkan ciri atau keadaan orang itu. Ya. Berarti cunning adalah kata sifat. Ingat ya. Adjektif atau kata sifat menunjukkan ciri atau keadaan dari benda ya. Ayo, mari sekarang kita tadi sudah belajar 3 kata ya. Kata kerja atau verb, kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif ya. Sekarang kita berlatih menggolongkan kata-kata ini termasuk verb, kata kerja, noun, kata benda atau adjektif kata sifat. Ayo ya. Ayo, humble. Termasuk apa? Hanya 3 tadi. Verb, noun, adjektif. Ayo. Artinya dulu. Artinya apa? Humble. Ya, artinya rendah hati. Adjektif ya. Deliver. Ayo, deliver. Artinya dulu apa? Kemudian termasuk kata apa? Ya, mengirim verb. Ingat, kalau verb punya kedua ketiga, maka tulis kedua ketiganya. Delivered, delivered. Gitu ya. Author sekarang, ayo, apa artinya dan apa jenis katanya? Penulis noun kata benda. Penulis kan nih saya, penulis bisa disentuh tuh, ada kepalanya bisa disentuh ya. Loyal, ayo apa artinya dan jenis katanya? Sebutkan. Iya, setia adjektif. Kenapa tergolong adjektif? Kan ciri dari orang itu setia. Nah, orang itu kan kata benda, jadi loyal itu untuk ciri dari kata benda ya. Owner, ayo owner. Ayo owner. Owner artinya apa? Pemilik. Nih saya pemilik toko buku Didi nih. Ada wujudnya kan bisa disentuh. Berarti kata benda dong, noun ya, pemilik noun. Ya, sell. Artinya dan jenis katanya. Ayo sebutkan. Kalau kata kerja sebutkan kedua ketiganya. Iya. Menjual verb karena kata kerja punya kedua ketiga sold. Original, ayo sebutkan. Oh, ayo apa? Ya, kata sifat kan bisa ciri dari buku itu asli ya. Kata sifat adjektif berarti asli adjektif. Customer, ayo sebutkan arti dan jenis katanya. Ya, pelanggan noun. Agile, ayo arti dan jenis katanya sebutkan. Gesit adjektif. Kenapa disebut adjektif? Kan gesit bisa ciri dari benda. Ada kuda itu gesit, larinya cepat. Nah, kan berarti adjektif agile itu ciri dari kuda ya. Thick. Ayo, arti sama jenis katanya. Tebal, kental, adjektif. Kenapa adjektif? Kan bisa ciri dari buku. Buku itu thick, tebal, atau ciri dari bubur itu thick, kental gitu ya. Available, ayo sebutkan. Ayo, arti dan jenis katanya. Available, tersedia adjektif ya, kata sifat ya. Lagi, store yang kata kerja. Ayo apa artinya? Store yang kata kerja. Ayo. Iya, menyimpan. Kalau kata kerja punya kedua ketiga. Store. Sekarang store yang kata benda. Kan tadi store bisa kata kerja, bisa kata benda. Ayo, kata benda apa? Toko, noun. Jadi kalau store artinya toko, noun nggak punya bentuk kedua ketiga ya. Tapi kalau artinya menyimpan, kata kerja punya kedua ketiga. Store. Jadi ingat hanya kata kerja yang punya dua ketiga. Pirate yang kata kerja. Nah, apa? Katanya ayo pirate yang kata kerja apa artinya? Dan sebutkan kedua ketiganya. Ayo. Iya. Pembajak verb. Pirated. Sekarang pirate yang kata benda. Sebutkan. Ayo. Pembajak noun. Tidak punya kedua ketiga karena kata benda. Ya. Jika bermanfaat, share untuk anak, adik, keponakan yang mengalami kemunduran dalam pelajaran bahasa Inggris akibat belajar online yang tidak efektif gara-gara pandemi. Terima kasih sudah menonton video kami.